Selamat datang di Rumah Batik Komar, sebuah destinasi wisata unik yang tidak hanya memamerkan keindahan seni tradisional, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan proses pembuatan batik. Banyak orang mempertanyakan tentang pelestarian batik itu sendiri. Nah, kami percaya bahwa pelestarian batik itu akan banyak caranya, namun yang paling utama adalah dengan mengenalkan si batik itu sendiri. Kenapa? Karena dengan kita mengenal batik, akhirnya nanti akan ada rasa kepemilikan itu sendiri. Dengan kita mengenal prosesnya, mengenal bagaimana effort orang-orang di belakangnya, pasti akan tumbuh rasa kepemilikan itu sendiri. Mungkin itu cara yang paling ampuh. Jadi bukan dengan membeli produknya aja, bukan hanya dengan kita memakai produknya aja, tapi kita mengenal tentang si batik itu secara utuh. Makanya batik itu kita sebutnya art kolaboratif karena proses awal sampai proses akhir yang terjadi nanti beda-beda. Saya Adelia Salsagita akan membawa Anda menjelajahi Rumah Batik Komar sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya. Dari sejarah, interaksi, dan juga pengalaman, semuanya ada di sini. Yuk, kita jelajahi. Masih penasaran sama ada apa aja sih yang ada di Rumah Batik Komar ini? Yuk langsung kita tanya-tanya aja. Apa sih Kak yang ngebuat pengalaman di wisata Rumah Batik Komar ini unik dibandingkan tempat yang lain? Untuk di sini kami menerangkan dan juga kami memberikan fasilitas untuk teman-teman yang mau belajar dari kalangan masih anak kecil hingga orang dewasa dengan fasilitas yang sangat lengkap. Mungkin ya, bisa jadi salah satu yang terbesar juga di Kota Bandung gitu. Jadi orang-orang nanti ketika datang ke sini mereka benar-benar ngerasain dan benar-benar dapat pengalaman belajar batik itu kayak gimana. Sejak kapan sih Kak Rumah Batik Komar ini tuh mulai nawarin program wisata, edukasi, dan gimana respon pengunjungnya? Oke, sebenarnya untuk Batik Komar itu kan kami berdirinya itu tahun 1998. Oke, nah pasca Pak Komar, owner kami itu lulus S3 di bidang batik, jadi beliau punya tanggung jawab lebih untuk menjelaskan atau juga ikut serta dalam peran pelestarian batik itu sendiri. Nah, puncaknya adalah ketika batik itu masuk ke kurikulum sekolah. Oke, dan juga itu ketika batik udah diakui oleh UNESCO. Oke, tahunnya aku tepat salah mungkin kisaran 2007 kalau nggak salah. Jadi 2007 itu kita mulai programnya kita lebih gencarkan lagi, dan juga untuk responnya alhamdulillah ini sangat bagus ya, dan juga masih sangat besar gitu antusias orang-orang yang datang ke sini. Jadi untuk hitungannya mungkin ya sehari mungkin ada 100 hingga 200 pengunjung untuk ke Rumah Batik Komar sendiri. Kalau buat ngejaga kualitas sama keaslian dari batik yang diproduksi di sini tuh gimana Pak? Untuk kualitas, kalau keaslian pasti kami produksinya yang asli. Tapi kalau untuk kualitas kita selalu ada berikan training untuk ke pengrajin. Oke, jadi setiap harinya mereka pasti akan menggambar dan akan membuat sesuatu yang lebih dari yang sebelumnya. Dan itu juga kita biasanya mungkin testimoni dari orang-orang yang datang ke sini adalah kenapa ya kalau di Rumah Batik Komar pengrajinnya itu adalah anak-anak muda dominannya. Nah, kalau tempat lain mungkin banyaknya yang udah senior. Nah, kalau di sini Pak Komar itu emang senang ngajar. Jadi beliau senang untuk narik-narikin anak-anak muda yang otomatis secara pemikiran, secara kreativitas mungkin lebih fresh, lebih up to date juga. Dan itu menjadi salah satu power juga yang kami miliki sejauh ini. Jadi kita punya SDM yang mampu untuk bersaing gitu secara kreativitas maupun secara produktivitas. Untuk paket eduwisata di Rumah Batik Komar itu yang pertama itu adalah yang paling basic, itu adalah explore, kami sebutnya explore batik. Jadi untuk paket ini itu secara program mereka para peserta itu dikenalkan proses pembuatan batik dari awal hingga ke akhir. Caranya kayak gimana, terus ada sesi tanya jawabnya, dan juga ya ada sharing sessionnya. Terus juga naik ke atasnya itu tetap mendapatkan tour atau mendapatkan pengalaman melihat proses pembuatan batik dari awal sampai akhir, tapi ada tambahannya itu dengan praktek membatik.
Kayak praktikum batiknya itu biasanya hanya untuk yang reguler, dalam artian untuk menambah pengalaman aja. Biasanya kainnya juga nggak begitu gede, ukuran sapu tangan. Mereka nanti melakukan proses pembuatan batik, cap dan juga tulis. Di atasnya lagi itu ada program paket profesional. Biasanya ditujukannya itu untuk mereka yang lebih interest pada batik dan ingin mencoba atau pengen berbisnis di bidang batik. Jadi kepada teman-teman yang berminat atau memiliki minat untuk mempelajari bidang batik dan juga pengen belajar dan menambah pengalaman di bidang batik, mungkin bisa hadir atau juga bisa datang ke workshop Eduwisata Rumah Batik Komar kami.